Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Israel Dantes Belarung Soek, biasa dipanggil Dantes. Saya merupakan mahasiswa magister di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Geologi, tahun angkatan 2024. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas yang diberikan, yaitu terkait konsep petroleum system dan juga petroleum play, di mana kita akan menghubungkan dengan risk assessment. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja. Nah, petroleum system itu apa sih? Dan dalam petroleum system itu ada komponen apa? Baik, seperti kita ketahui bersama, di petroleum system itu umumnya kita mendescribe genetik relasi antara partikular generating source rock dan juga resulting dari petroleum. Bahasa sederhananya adalah petroleum system itu terdiri dari source rock, reservoir, trapping, sealing, dan migration. Itu bahasa sederhananya. Gitu. Nah, petroleum system ini adalah cara atau way bagaimana kita seorang petroleum geologis untuk mengorganize investigasi terhadap lapangan yang kita duga punya kandungan hidrokarbon. Maka dari itu, petroleum system itu merupakan sesuatu yang esensial, sesuatu yang penting. Uh, Seperti apa petroleum system sendiri? Sederhananya kita bisa lihat di gambar di samping kanan, di mana source rock itu ditunjukkan yang dengan tulisan atau panah merah, lalu reservoir itu panah kuning, yang hijau, garis hijau itu merupakan migration. Jadi sederhananya di source rock itu adalah sebenarnya batu sumber hidrokarbon yang di mana dia tergenerate lalu dia berimigrasi. Nah, imigrasi ke batuan yang lebih permeable dan juga lebih porosity atau kita sebut reservoir rock. Di mana migrasi sendiri ini umumnya juga disebabkan juga oleh adanya buoyancy. Lalu tempat terakumulasinya hidrokarbon itu kita sebut sebagai trap. Lalu seal ini dia bertugas sebagai batu penudung atau menahan hidrokarbon. Nah, kita juga tadi menyinggung juga ada kata play. Nah, by definition, play sendiri define as perception or model of how a number of geological factor might combine to produce petroleum accumulation at a specific stratigraphic level in a basin. Jadi kita bisa bahasa sederhananya, jadi play ini define sebagai model bagaimana suatu number of geological factor itu kemungkinan combine juga dengan petroleum yang terakumulasi dan terproduksi di kedalaman tertentu di suatu basin. Itu bahasa sederhananya. Oke. Nah, berikut merupakan petroleum play concept. Nah, ini tentu sangat penting. Nah, fokus kita sekarang kita fokus ke figur 1.1. Di mana ada ada 4 level dari petroleum investigation, yaitu sedimentary basin dan juga petroleum system. Nah, pada dua level tersebut, ekonomik itu tidak consider sebagai sesuatu yang important, melainkan unimportant. Tapi untuk play dan prospek itu merupakan sesuatu yang esensial. Jadi pada tahap day dan konsep ekonomi itu penting sekali gitu.
Dan kita ketahui bahwa sesuatu yang ekonomik itu juga dihitung atau diperkirakan di level play dan prospek. Maka kita mengkategorikan ekonomik itu sesuatu yang important dan sesuatu yang esensial pada play dan prospek. Nah, untuk risk assessment tentu itu ada guidance-nya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa risk assessment adalah a probability scheme to rate each identify petroleum system element was adopted using the guideline provided by CCOP, yaitu Coordinating Pyramid for Coastal and Offshore Geoscience Programs. Nah, untuk lebih simpelnya juga, kita akan menghubungkan kepada studi kasus. Nah, studi kasus yang saya gunakan yaitu ada di Niger Delta di Nigeria. Nah, coba kita fokus kepada gambar agar lebih sederhana gitu. Namun for your information juga teman-teman, jadi Niger Delta ini merupakan disebut sebagai sudah diberikan bahwa sebagai salah satu petroleum penghasil petroleum yang terbesar, maka disebut sebagai petroleum province. Nah, dan diduga di Niger Delta juga ada kemungkinan dan juga ada potensial yang belum terdiscover, diduga untuk crude oil dan natural gas resources, di mana dia total ada 75 million barrel of oil dan juga 200 trillion cubic feet TCF of gas. Nah, pada gambar di bawah, pada gambar A, di garis B itu merupakan cross section, di mana output dari cross section tersebut kita bisa lihat pada gambar B. Nah, di gambar B juga dijelaskan juga umur-umur lapisan-lapisannya, di mana kita bisa mengetahui bahwa yang paling tua itu merupakan Eocene. Eocene. Lalu yang paling muda itu Pleistocene. Maaf, yang paling tua Eocene. Nah, kita bisa lihat juga pada figur 12.2 yang mana juga merupakan penampang dari seismik dari Niger Delta. Kita juga bisa lihat bahwa pada area fault itu dia berasosiasi juga dengan Matiapir. Dan kita bisa lihat juga ada cukup banyak fault pada penampang, dan ini digambarkan juga dengan garis-garis horizon. Untuk source sendiri ini berasal dari buku Basin Analysis Principle and Application to Petroleum Play Assessment. Nah, seperti yang saya singgung, jadi the Niger Delta Basin ini berada di northeastern margin of the Gulf of Guinea on the west coast of Africa, dan salah satu yang bahkan disebut sebagai prolific hydrocarbon province in the world. Nah, untuk sedimentary basin fill-nya itu dia occupy total areanya itu ada sekitar 75.000 km per kubik, dan juga untuk Central Park-nya itu ada ketebalan berkisar 12 km. Nah, kita tadi juga membahas tentang petroleum system. Nah, petroleum system itu kan kita sebut itu sebagai way atau guideline kita sebagai seorang petroleum geologis untuk menginvestigasi lapangan yang kita nilai punya prospek. Nah, petroleum system itulah yang kita pakai gitu. Komponen-komponennya ke dalam suatu tabel,
lalu dihubungkan juga dengan geological timescale, di mana kita ketahui bersama di Niger Delta itu terdapat 3 formasi, Akata, Akbada, dan Benin. Dan yang paling tua itu Akata, yang paling tua dengan umur Paleosen. Kita bisa mengetahui bersama bahwa untuk source rock sendiri dia tergenerate itu mulai dari umur Paleosen. Lalu untuk reservoir hingga migration itu dia punya rentang umur yang sama, dimulai dari Middle Eocene. Jadi source rock pasti sudah muncul duluan, lalu untuk reservoir hingga migration itu muncul dengan rentang waktu yang sama, dimulai kita sebut saja Middle Eocene. Baik, kita tahu bersama bahwa di Niger Delta itu punya 3 formasi. Sederhananya di formasi ini yang tertua itu tentu saja Akata, lalu Akbada, lalu paling atas itu Benin Formation. Nah, untuk Akata sendiri didominasi oleh litologi shale, lalu Akbada itu deltaxene dan shale, lalu untuk Benin Formation itu fluvial. Nah, tadi kita menyinggung tentang risk assessment. Nah, risk assessment yang kita gunakan based on CCOP, Guideline, itu kita menggunakan data reliability dan juga seismic correlation mapping. Jadi ini menunjukkan well-log data, structural complexity yang ada pada area, dan juga kita yang bagian grid size di 2D seismic itu menjelaskan tentang kualitas of seismic data. Dan kita juga bisa melihat bahwa dia ini memiliki nilai dengan rentang 0,9 hingga 1, yang mana kita katakan itu adalah probability yang ada pada trap yang kita pelajari. Gitu. Jadi sederhananya resiko itu berasosiasi dengan effectiveness of trapping system itu cukup rendah. Nah, di samping kanan ini merupakan modify dari CCOP, di mana kita menggunakan numerical value probability yang occurrence di petroleum system element, di mana kita ada probability of effective reservoir facies, terus juga ada the probability of effective seal mechanism. Nah, di sini kita bisa lihat ada good, very good, acceptable, poor, lalu ada probability of effective source rock, direct proximal deposit, sufficient or marginal volume, dan lain-lain. Nah, ini merupakan main atau referensi yang saya gunakan. Untuk detail referensi akan nanti saya tampilkan di bagian deskripsi. Sebelumnya terima kasih untuk perhatiannya, dan kiranya apa yang saya jelaskan dengan waktu yang singkat bisa tertangkap baik oleh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi terima kasih. See you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. See you. Peace out.